Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Anissa Rahmalia, Hadir, Ibu. Salsabila di Ayu Veronica, Hadir, Ibu. Trepiani, Hadir, Bu. Hadir. Dea Herawati, Hadir, Bu. Mustika Nurhidayah Putri, Hadir, Bu. Tintawati, Alicia Marsa Iskandar, Melinda Kusumasari, Hadir, Ibu. Nova Puspitasari. Hadir, Ibu. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari mengenai teks eksposisi. Nah, jadi manfaat dari belajar teks eksposisi itu sendiri yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan menulis dan berkomunikasi, dan memperluas wawasan. Nah, Ibu akan share screen mengenai materi dari teks eksposisi itu. Apakah PPT-nya sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Jadi, Ibu. Nah, jadi kalian itu pasti bertanya-tanya, apa itu teks eksposisi? Nah, jadi teks eksposisi ini merupakan jenis teks non-fiksi yang berisi tentang penjelasan dari suatu informasi atau pengetahuan. Nah, teks eksposisi ini sendiri itu terdiri dari tiga struktur. Strukturnya itu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama, pernyataan pendapat atau yang biasa disebut dengan tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan ketiga, penegasan ulang atau biasa disebut dengan rekomendasi. Nah, jadi pernyataan pendapat atau sebentar, pernyataan pendapat atau tesis itu merupakan bagian awal sekaligus bagian pembuka dari teks eksposisi itu sendiri. Nah, jadi tesis sendiri ini dapat dipahami sebagai bagian memiliki fungsi untuk menyajikan pengenalan isu, masalah, gagasan utama, hingga pandangan penulis secara umum terkait topik yang ditulis dalam teks eksposisi tersebut. Nah, yang kedua itu ada argumentasi. Bagian yang kedua ini eh, itu setelah tesis. Nah, jadi rangkaian argumen ini dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Jadi, bagian yang kedua ini merupakan bagian yang sangat penting dalam teks eksposisi. Nah, bagian struktur yang ketiga yaitu adalah penegasan ulang atau biasa itu disebut dengan rekomendasi. Nah, bagian ini merupakan bagian akhir dari teks eksposisi itu sendiri. Nah, bagian ini berupa penguatan dari argumentasi-argumentasi yang telah disampaikan pada struktur yang kedua tadi. Nah, ini berisi fakta atau bagian pendukung dari teks eksposisi. Nah, ada yang bisa menyebutkan ulang apa saja itu struktur dari teks eksposisi? Ibu. Ya, silakan Melinda. Struktur teks eksposisi tadi yang seperti dijelaskan Ibu tadi ada tiga. Yang pertama pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang atau rekomendasi. Ya, benar. Nah, selanjutnya di dalam teks eksposisi itu biasanya ada fakta dan opini. Nah, eh, bagian kedua bagian ini pasti pasti ada dalam teks eksposisi itu sendiri. Nah, ciri-ciri dari fakta itu yang pertama
Yang pertama, informasi dalam kalimat dapat dibuktikan kebenarannya atau berisi data-data yang bersifat kualitatif atau sebuah pernyataan. Yang kedua, memiliki data yang akurat seperti keterangan waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. Yang ketiga, dikumpulkan dari berbagai narasumber yang terpercaya. Kemudian bersifat objektif. Kemudian fakta itu sendiri biasanya menjawab pertanyaan dari 5W1H. Kemudian ciri dari opini. Opini itu merupakan pendapat pikiran atau pendirian yang bersifat subjektif. Nah, opini Nah, opini ini memiliki ciri-ciri berupa kalimat yang dipengaruhi data pendukung dan konteks di dalamnya, kemudian bersifat subjektif dan bergantung pada kepentingan tertentu yang disertai dengan pendapat, saran, dan kalimat berupa uraian penjelasan. Kemudian tidak berasal dari narasumber, melainkan bersifat personal. Nah, itu materi yang Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Saya, Ibu. Baik, Izin Anissa Rahmalia dipersilakan. bagaimana jika struktur teks eksposisi itu tidak lengkap? Apakah itu nanti masih tetap akan dikatakan teks eksposisi atau bukan? Oh, baik, pertanyaan yang bagus, Anissa. Jadi, jika struktur teks eksposisi itu tidak lengkap, teks tersebut masih dapat dikatakan sebagai teks eksposisi, tapi dianggap kurang efektif dalam menyampaikan pesan. Apakah suara Ibu terdengar? Dengar, Ibu. Baik, Ibu Dengar. ulangi ya. Jika struktur teks eksposisi itu tidak lengkap, masih dapat dikatakan sebagai teks eksposisi. Namun, teks eksposisi itu dianggap kurang efektif atau kurang sempurna dalam menyampaikan informasi atau argumennya. Sebagai contoh, misalnya itu teks eksposisi tidak memiliki bagian penegasan ulang. Nah, teks tersebut kurang memberikan kesimpulan yang kuat dan mengingatkan pembaca tentang poin-poin utama yang telah disampaikan. Apakah semuanya sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baiklah, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan kalian akan menentukan struktur dari teks argumentasi yang akan Ibu berikan dan juga menentukan fakta dan opini yang ada dalam teks prosedur yang akan Ibu bagikan. Ibu akan eh, Setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Akan Ibu berikan waktu selama 20 menit untuk kalian berdiskusi mengenai tugas yang Ibu berikan.
Mohon maaf Ibu izin bertanya. Untuk kelompoknya itu bagaimana ya, Bu? Oke, sebentar Melinda. Akan Ibu bagi setiap kelompok itu 2 orang. Salsabila di Ayu itu satu kelompok sama Alicia Marsa, Anissa Rahmalia satu kelompok dengan Melinda, Mustika satu kelompok dengan Nova, dan Repiani satu kelompok dengan Sintawati. Apakah dapat dipahami? Baik Ibu, dapat dipahami. Baiklah, waktunya sudah 20 menit. Di sini Ibu memberikan kesempatan kalian untuk menyampaikan hasil diskusi kalian, yaitu bagian menentukan struktur teks eksposisi terlebih dahulu. Ada yang bersedia untuk menyampaikan hasil diskusinya? Baiklah, Ibu panggil saja ya, Mustika, apakah bisa menyampaikan hasil diskusi dari kelompokmu? Baik, bisa Ibu. Oke, Struktur dari silakan. teks eksposisi untuk bagian. Baik, jadi struktur teks eksposisi dari teks introspeksi diri di Hari Pahlawan untuk bagian tesis itu ada pada kalimat setiap negara mempunyai pahlawan. Cara terbaik menghargai pahlawan adalah tidak melupakan jasa-jasanya. Itu sebabnya kita perlu memperingati Hari Pahlawan setiap 10 November agar bisa mencontoh semangat juang. Kita juga dapat mencontoh keikhlasan mereka saat berjuang melawan penjajah. Untuk rangkaian argumen terdapat pada kalimat sejarah perlunya memperingati Hari Pahlawan bermula dari perlawanan arek-arek Surabaya pada 10 November. Itu terdapat kemudian untuk penegasan ulang itu pada paragraf ke-5. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, jawabannya yang bagus, Mustika. Jawabannya itu sudah tepat. Kemudian yaitu menentukan fakta dari teks eksposisi yang sudah diberikan. Ada yang ingin mengajukan diri untuk menyampaikan fakta yang ada dalam teks eksposisi itu? Ya Ibu, Oke, silakan Melinda. untuk bagian fakta yang pertama, setiap negara mempunyai pahlawan. Yang kedua, sejarah perlunya memperingati Hari Pahlawan bermula dari perlawanan arek-arek Surabaya pada 10 November 1945. Yang ketiga, dengan senjata bambu runcing, mereka melawan penjajah yang sudah menggunakan senjata canggih termasuk pesawat terbang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa, Ibu. Oke, baiklah. Silakan Anissa. Baik, Ibu. Untuk fakta yang selanjutnya itu terdapat pada kalimat kemudian diikuti dengan perlawanan di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Utara dan khususnya di Kota Medan, yang dikenal dengan pertempuran di Medan Area, Jalan Bali. Selanjutnya itu pada kalimat berkat perjuangan para pejuang di masa lalu, bangsa Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaan dan mempertahankan di masa revolusi
fisik. Itu saja, Bu. Nah, baiklah, jawaban dari Anissa dan Melinda itu sangat bagus dan juga itu sudah tepat. Nah, selanjutnya yaitu menentukan opini. Ada yang ingin mengajukan diri sebelum Ibu tunjuk? Saya, Bu. Oke, silakan Nopah. Oke, baik. Jadi opini yang pertama yaitu cara terbaik menghargai pahlawan adalah tidak melupakan jasa-jasanya. Yang kedua yaitu sayangnya tidak banyak putra-putri bangsa Indonesia yang bisa, maaf Bu, mesti ke acara selanjutnya. Oke, silakan Mustika. Baik, jadi yang kedua yaitu sayangnya tidak banyak putra-putri bangsa Indonesia yang bisa diteladani karena prestasinya. Yang ketiga, lebih banyak yang mementingkan pribadi dari golongan saat sudah berkuasa. Yang keempat, hal itu terlihat sekali dalam jajaran pemerintah, birokrasi maupun legislatif dan yudikatif. Yang kelima, peringatan Hari Pahlawan pada 10 November. Yang keenam, kalau setiap anak bangsa melakukannya dengan penuh kesadaran, mudah-mudahan hasilnya positif. Yang ketujuh, jika peringatan Hari Pahlawan hanya sebuah kegiatan rutinitas, maka makna 10 November pun tidak akan menyentuh masyarakat. Yang kedelapan, pada momentum Hari Pahlawan. Yang kesembilan, bukan masanya lagi para pejabat memerintahkan menjadi dirinya seperti raja. Yang kesepuluh, momentum Hari Pahlawan ini harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Baik, itu saja saya kembalikan ke Oke, jawaban Mustika juga sudah benar mengenai opini yang ada dalam teks eksposisi yang telah Ibu bagikan tadi. Nah, sepertinya dari latihan yang sudah Ibu berikan tadi berupa diskusi kelompok, sepertinya kalian sudah memahami mengenai materi teks eksposisi tersebut, mulai dari strukturnya yang terdiri dari 3, yaitu tesis, argumentasi, dan rekomendasi atau penegasan ulang, kemudian fakta dan opini yang terkandung dalam teks eksposisi itu. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk dikumpulkan minggu depannya itu kalian membuat satu teks eksposisi dan juga kalian akan Ibu berikan link kuis berupa pilihan ganda 10 soal yang akan Ibu kirimkan ke grup mata pelajaran. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.